Sare, wali Mas Sare. Bab 3591 Keberangkatan. Provinsi Gaowan terletak di pintu keluar pantai tenggara Tiongkok. Hal ini terkenal dengan lokasi geografis yang unik dan pemandangan alam yang kaya. Ini memiliki 4 musim yang berbeda dan iklim yang hangat dan lembab. Ini adalah tempat yang penuh vitalitas dan vitalitas. Kondisi geografis Provinsi Gaowan yang beragam, mulai dari pegunungan di utara, dataran di selatan, hingga garis pantai di timur, masing-masing menampilkan keindahan alam yang berbeda-beda. Ye Chong duduk santai di pesawat, memandangi pulau di luar jendela dan mendengarkan perkenalan di radio pesawat. Sebuah suara wanita yang sangat menenangkan berkata, "Pantai timur Provinsi Gaowan memiliki pemandangan yang indah dan berkelok-kelok. Air di sini jernih, pantainya halus dan lembut, lautnya berkilauan di bawah sinar matahari, dan ombak yang lembut menyapu bebatuan di tepi pantai, membuat ketagihan. Suara yang menyenangkan. Ada banyak teluk dan semenanjung indah yang tersebar di sepanjang garis pantai. Yang paling terkenal adalah Teluk Riu. Teluknya yang berbentuk busur seperti sebuah karya seni yang diukir dengan cermat oleh alam, menarik banyak wisatawan. Bagian tengah Provinsi Teluk Chao adalah barisan pegunungan dengan puncak yang menjulang tinggi dan hutan lebat, menjadikannya surga bagi pendaki gunung dan penjelajah alam. Ada banyak hewan dan tumbuhan langka di pegunungan. Ini merupakan kawasan dengan keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Aliran sungai pegunungan yang gemericik dan air terjun yang berjatuhan, udara segar dan lingkungan yang damai membuat masyarakat merasa rileks dan bahagia. Yang ingin Ye Chong tuju adalah pegunungan di area tengah, tempat ia menemukan jejak lampu pemicu jiwa kedua. Suara wanita yang sangat centil terus memperkenalkan. Wilayah selatan Provinsi Gaowan merupakan dataran subur. Lahan pertanian di sini terbentang sejauh mata memandang. Berbagai tanaman matang dalam 4 musim. Ladang gandum emas dan sawah hijau membentuk pemandangan pastoral yang indah. Ada banyak desa yang damai di dataran ini. Penduduk desa mencari nafkah dengan bertani. Dengan kehidupan yang santai dan adat istiadat rakyat yang sederhana. Setengah jam kemudian, pesawat Ye Chong mendarat. Begitu turun dari pesawat, Ye Chong merasakan udara lembab dan panas di sini. Provinsi Gaowan terletak secara unik di pesisir tenggara Tiongkok, dekat dengan perairan tropis. Itu sebabnya udaranya lembab dan panas. Tentunya masyarakat di sini sudah tidak asing lagi dengan lingkungan ini. Meskipun Ye Chong masih menyukai kekeringan di utara, dengan tubuh dewa naga, lingkungan seperti itu tidak berarti apa-apa baginya. Setelah Ye Chong turun dari pesawat, dia naik taksi dan menuju ke pegunungan tengah Provinsi Gaowan. Ini bukan Provinsi Gaowan, melainkan Pulau Gaowan. Ini sebenarnya adalah pulau berukuran sedang. Jalan raya membentang di sepanjang tepi luar pulau, dan di luarnya terdapat garis pantai yang panjangnya ribuan kilometer dan memiliki pemandangan yang indah. Melihat sekeliling, banyak terdapat pelabuhan alami di sepanjang garis pantai yang merupakan jalur transportasi laut penting.
Letak geografis yang demikian juga menjadikan Provinsi Gaowan salah satu pusat ekonomi dan budaya yang penting, dengan industri yang maju dan perdagangan yang makmur. Sopir taksi itu sangat banyak bicara dan memperkenalkan adat istiadat setempat Gaowan kepada Ye Chong di sepanjang jalan. Meskipun pengemudi hanya berbicara dialek lokal, Ye Chong memiliki ingatan fotografis dan sudah mempelajari dialek tersebut di sini. Setelah berkendara lebih dari 1 jam, mobil tiba di tempat tujuan Ye Chong dan berhenti di pintu masuk kawasan pemandangan pegunungan. Area pemandangannya penuh dengan turis yang membawa tas. Melihat sekeliling, ada kumpulan kepala manusia yang gelap. Saya harus mengatakan bahwa industri pariwisata di sini masih sangat berkembang. Adik, kamu benar-benar tahu cara bermain. Yang wajib dilihat di Gaowan adalah Gunung Sanxiong di sini. Pernahkah kamu melihat pegunungan itu? 3 puncak tertinggi adalah Gunung Sanxiong, kata pengemudi itu. Bagaimana dengan yang ada di belakang Gunung Sanxiong? Ye Chong bertanya. Sopir berkata, semuanya hutan perawan dan belum dikembangkan. Tidak ada yang menarik di sana. Gunung Sanxiong dan kaki gunung sudah cukup untuk Anda. Ye Chong tersenyum dan tidak banyak bicara. Tempat yang ingin dia tuju adalah pegunungan primitif di belakang Gunung Sanxiong, dan jejak lentera pemicu jiwa ada di antara mereka. Setelah pengemudi pergi, Ye Chong juga berjalan ke gerbang tempat pemandangan itu. Wisatawan dapat dilihat di mana-mana di dalam, begitu pula masyarakat lokal yang berbisnis. Orang-orang di sini hangat dan ramah, mengenakan berbagai kostum etnik dan menyapa wisatawan dengan senyuman. Di kiri kanan jalan terdapat berbagai jajanan khas daerah, seperti mie daging sapi Gaowan, nasi babi rebus Gaowan, steak ayam goreng Gaowan, del. Banyak wisatawan yang mengantri di depan pintu setiap toko. Selain itu, Provinsi Gaowan juga sangat terkenal dengan budaya minum tehnya, dan terdapat banyak toko teh di kedua sisinya. Ye Chong berjalan melewati alun-alun di kaki gunung, dan ada banyak orang di sekitarnya. Teriakan para pedagang dan celoteh serta tawa wisatawan datang dan pergi, menjadikannya pemandangan yang meriah. Kemudian, Ye Chong mengikuti kerumunan itu ke loket tiket dan membeli tiket hiking. Pendakian relatif mudah bagi Ye Chong. Ia mengikuti keramaian yang ramai dan melangkah ke gerbang gunung. Hembusan udara segar menerpa wajahnya, dengan suasana unik hutan pegunungan yang membuat orang merasa rileks dan bahagia. Dalam perjalanan, jalan pegunungan berkelok-kelok, dan tangga batu ditumbuhi pepohonan hijau. Dari waktu ke waktu mengalir aliran sungai yang jernih dari pegunungan, menimbulkan suara gemericik yang menyenangkan. Wisatawan berjalan berdua atau bertiga, ada yang berfoto, ada yang berhenti untuk menonton, dan wajah semua orang dipenuhi senyum bahagia. Saat Ye Chong berjalan, dia mendengarkan obrolan para turis di sekitarnya. Ada yang bercerita tentang indahnya pemandangan Gunung Sanxiong, dan ada pula yang membicarakan legenda di sini. Kata-kata beberapa turis menarik perhatian Ye Chong. Tahukah kamu, Feng Shui Gunung Sanxiong baru-baru ini direnovasi? Kudengar awalnya gunung itu hampir menjadi gunung tandus, dan industri pariwisata tidak makmur sama sekali.
Turis lain memulai percakapan. Ya, kemudian pemerintah setempat mengundang ahli Feng Shui pertama di Gaowan, Guru Zhou Tiangxuanzu. Setelah dia mengubah Feng Shui di sini, Gunung Sanxiong menjadi sangat populer dan sekarang menjadi tempat pemandangan paling terkenal. Ya, saya juga tahu tentang ini. Saya dengar 2 orang meninggal demi mengubah Feng Shui. Setelah mendengar kata-kata ini, Ye Chong mau tidak mau menjadi tertarik pada Zhou Tiangxuan. Dia ingat nama itu dan berpikir dalam hati, bertanya-tanya apa hubungan antara Tuan Zhou dan Zhou Daxian yang tua dan tidak sopan. Saat semua orang terus mendaki, jalan pegunungan secara bertahap menjadi lebih curam. Namun pemandangan sekitarnya juga semakin spektakuler. Semakin tinggi Anda, semakin sedikit orang di sekitar Anda. Akhirnya, Ye Chong melewati hutan bambu dan sampai ke platform pengamatan. Berdiri di dek observasi, Anda dapat melihat pemandangan indah seluruh Gunung Sanxiong. Pegunungan di kejauhan dipenuhi pegunungan, dan pegunungan serta hutan di dekatnya subur dan hijau alam. Ye Chong beristirahat sebentar di platform observasi, lalu melanjutkan pendakian. Semakin dekat kita ke puncak gunung, semakin sedikit wisatawan yang datang. Ye Chong datang ke tempat yang relatif terpencil di mana ada sebuah pavilion kecil. Di sebelah pavilion ada sebuah tablet batu dengan nama Zhou Tiangxuan terukir di atasnya dan beberapa catatan tentang transformasi Feng Shui. Ye Chong berdiri di depan tablet batu dan membaca isinya dengan cermat. Dia menemukan bahwa Zhou Tiangxuan memang memiliki beberapa trik, dan beberapa transformasi berada di luar jangkauan manusia. Ye Chong berspekulasi bahwa Zhou Tiangxuan setidaknya berada di alam dewa tanah. Bersambung.